Sob. Halo Nadine. Maaf ya aku telat. Aku lagi bingung. Masa ini sih makin hari makin lama itu pengeluaranku makin gak terkontrol gitu loh. Sama dong. Mulai dari uang makan, transport, sama kuliah itu bener-bener banyak banget. Karena kita sebagai mahasiswa sulit kan buat cari cuan. Aku bingung deh. Apa kamu coba buat investasi aja nggak sih, Din? Investasi. Iya, soalnya aku tuh pernah baca ya di artikel itu kalau investasi itu penting banget tuh buat masa depan. Menarik sih, aku juga pernah baca investasi itu penting. Tapi aku sih masih bingung ya caranya untuk investasi itu bagaimana dan apa sih yang harus dipikirkan sebelum investasi. Pastinya tuh kita harus tahu trennya dulu ya, tren sahamnya tuh kayak gimana gitu. Tapi aku juga nggak paham sih, nggak terlalu tahu soal itu. Atau mungkin kamu bisa tanya ke temen aku nih, iya dia paham banget tentang itu. Kamu bisa tanya ke Marcel sama Cynthia. Kamu mau kasih kontaknya? Mau banget. Halo Kak Oce, lo ada Kasin juga. Ini nih kan tadi aku udah chat. Ya. Gimana penjelasannya terkait analisis tren saham? Sih aku bisa bantu kamu untuk kasih insight terkait mau investasi di saham. Nah kebetulan aku sama Cynthia di sini udah pernah nih analisis terkait prediksi harga saham Bank Siniaga. Nah mungkin siapa tahu nanti bisa dapat bantu kamu buat nentuin pilihan kamu untuk investasi saham di mana. Oke, jadi di sini aku sama Cynthia udah pernah nih analisis terkait prediksi harga saham Bank Siniaga menggunakan pendekatan time series berbasis kernel dan implikasinya terhadap dividend yield dan total return. Nah, dapat dilihat dari saham Bank Siniaga ini menunjukkan fluktuasi yang cenderung terus meningkat. Nah, kenaikan harga saham tersebut mencerminkan keyakinan investor terhadap kinerja perusahaan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu meningkatkan akses modal perusahaan untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan lapangan kerja. Nah, di sini kita menggunakan harga saham mingguan Bank Siniaga yang diperoleh dari webinvesting.com dari bulan Maret 2022 hingga Maret 2024. Nah, pembagian datanya sendiri yaitu 80% data training dan 20% data testing. Nah, yang pertama kita ini akan membandingkan model terbaik antara SVR dengan kernel. Nah, di sini SVR sendiri itu kita menggunakan kernel RBF atau Radial Basis Function. Nah, yang pertama dari plot PACF-nya itu bisa kita lihat bahwa terpotong leg 1 dan 7. Nah, setelah melakukan hasil analisis hyperparameter tuning diperoleh dari yang pertama loose grid ini parameter C-nya yaitu 4, gamma 2, epsilon 0. Sedangkan pada tahap thinner grid diperoleh nilai C 3,5, gamma 1, dan epsilon 0. Sehingga dengan parameter tersebut kita melakukan prediksi terhadap harga saham dengan total data 20%, menghasilkan MAPRI sebesar 0,87% dan RMSE 27,78%. Oke, lanjut ya. Jadi metode yang kedua yang dipakai itu bisa pakai fungsi kernel. Nah, fungsi kernel sendiri ada 5, yaitu Gaussian, cosinus, triangle, quartic, dan Epanechnikov. Nah, dari fungsi kernel yang dicoba ini kita memilih berdasarkan bandwidth dan GCV minimumnya. Nah, dari 5 fungsi kernel tadi, ternyata yang terpilih adalah fungsi kernel Gaussian dengan GCV-nya sebesar 963,59 dengan MAPE-nya sebesar 0,81% dan RMSE sebesar 20,39. Jadi kesimpulannya dari dua metode yang dipakai yaitu SVR kernel RBF dan fungsi kernel Gaussian, kita mendapatkan model time series terbaiknya itu memakai kernel Gaussian.
Nah, selanjutnya untuk bahan pertimbangan kita mau berinvestasi atau enggak, kita juga bisa melihat return tahunan, dividend yield, dan juga total return. Berdasarkan apa yang udah dianalisis tahun 2022 ini, kita bisa mendapatkan return tahunan sebesar 6,86% dan dividend yieldnya sebesar 8,63%. Dari pertambahan return tahunan dan dividend yield tersebut, total return yang didapatkan itu sekitar 15,49%. Begitupun dengan tahun 2023, kita bisa mendapat return tahunan sebesar 18,10%, dividen yield sebesar 9,29%, dan total return yang didapatkan itu sekitar 27,38%. Selanjutnya, di tahun 2024, return tahunan yang didapatkan itu sekitar 50,81%, dividen yield yang didapatkan sekitar 6,56%, dan total returnnya menjadi 57,37%. Dari dividen yieldnya ini terjadi penurunan karena kenaikan harga saham yang lebih cepat daripada dividennya itu sendiri. Sedangkan total returnnya tadi kan meningkat secara signifikan. Nah, itu menunjukkan bahwa kenaikan harga saham adalah faktor utama. Jadi hal ini berarti investor itu mendapatkan keuntungan besar dari kenaikan nilai saham, dikarenakan pengembalian investasinya dari total return itu tetap kompetitif dan menguntungkan. Oke, nah jadi gimana nih Din? Kamu kira-kira udah paham betul terkait gimana sih cara analisis prediksi dari harga saham itu? Paham banget. Ternyata aku baru tahu nih, ternyata ada banyak metode untuk memprediksi harga saham. Terus juga bahan pertimbangan untuk menginvestasikan, misalnya dilihat dari dividen yield, total return, dan sebagainya. Jadi aku paham banget. Oke, nanti kalau emang kamu masih bingung, kamu boleh deh tanya ke aku lagi. Siap-siap. Terima kasih Kak Ocel, kasih. Ya, Aku pamit sama-sama. dulu.